Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Resti Perkatasari. Gelar akademik saya Magister Pendidikan. Riwayat pendidikan saya menempuh studi S1 di Universitas Indarkasa PGRI dan lulus di tahun 2008 pada prodi Bimbingan dan Konseling. Lalu saya melanjutkan program pascasarjana saya di Universitas Indarkasa PGRI pada tahun 2015 dan lulus di tahun 2017 pada prodi Pendidikan IPS. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di Universitas Indarkasa PGRI, yaitu mata kuliah Psikologi Umum. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa semester 1. Adapun RPS untuk mata kuliah ini adalah memiliki 4 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menguasai teori psikologi dan komponen serta pengaruhnya pada individu dan mengaplikasikan kaitan itu ke dalam layanan bimbingan dan konseling yang profesional. Yang ketiga, mampu melakukan kegiatan asesmen secara individu dan kelompok dengan teknik tes maupun non-tes secara efektif untuk menghasilkan rancangan program bimbingan dan konseling yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. 4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Dan untuk mata kuliah Psikologi Umum ini memiliki beberapa indikator. Ketika kalian telah melewati semua indikator ini, berarti kalian dianggap mampu dan dinyatakan lulus mata kuliah. Adapun 13 indikator untuk mata kuliah Psikologi Umum, yaitu yang pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang psikologi secara umum untuk menunjang kemampuan dan keterampilan untuk menghasilkan rancangan program bimbingan dan konseling yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan juga lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan, merumuskan, dan menyusun konsep psikologi umum dalam layanan bimbingan dan konseling. Mahasiswa mampu menguasai teori dan pendekatan psikologi untuk dapat melakukan penyelesaian persoalan psikologis dan pengembangan potensi individu, kelompok, organisasi, maupun komunitas. Selanjutnya, di sini dikatakan mahasiswa mampu menguraikan, mengkaji, mengaplikasikan prinsip dasar pembentukan perilaku manusia dalam menjelaskan berbagai fenomena dan perilaku yang ditemui sehari-hari dalam masyarakat. Ini menjadi penting sekali karena kembali lagi objek dari bimbingan dan konseling adalah klien, di mana klien merupakan salah satu individu yang khas, yang unik, sehingga kemampuan-kemampuan ini harus dimiliki oleh mahasiswa setelah menjalani perkuliahan psikologi umum. Lalu selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan, membedakan, dan memahami psikologi sebagai ilmu dengan metode-metode yang digunakan oleh psikologi dalam mengkaji tingkah laku manusia. Lalu, mahasiswa mampu menguraikan, membandingkan, dan menunjukkan keterkaitan antara faktor biologis dengan perilaku pendekatan psikologi tentang manusia. Mahasiswa mampu memahami, membedakan, dan mengintegrasikan pentingnya fungsi mental manusia dalam kaitannya dalam proses berpikir dan merasakan kesadaran dalam menjalankan keberfungsiannya sehari-hari. Lalu, mahasiswa mampu menjelaskan, membandingkan, dan mengaitkan berbagai peranan fungsi mental manusia dalam kaitannya dengan pembentukan perilaku yang ditampilkan dalam keseharian. Mahasiswa mampu mengkategorisasikan, membedakan, serta memodifikasi contoh dari teori psikologi umum dari sumber yang valid dan reliable. Lalu, mahasiswa mampu mengevaluasi,
memperbandingkan teori-teori psikologi umum yang sudah dipelajari dengan sumber yang valid dan reliable. Ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis kejadian atau kasus yang terjadi di lingkungan sekitar. Lalu ke-12, mahasiswa mampu menunjukkan hubungan, membangun dan menjalin interaksi yang baik dengan dunia sekitar. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami, membedakan, dan mengintegrasikan teori terkait psikologi kesehatan untuk menganalisa serta menjelaskan berbagai fenomena terkait antara fisik dan psikis manusia. Untuk memenuhi semua indikator yang telah saya sebutkan, maka mata kuliah ini dibagi menjadi beberapa bab yang kalian akan pelajari nanti. Yang pertama nanti akan ada pengantar psikologi, lalu ada sejarahnya. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang, maka nanti kita akan mempelajari sejarah psikologi. Lalu ada metode penelitian, konsep psikologis tentang manusia, perkembangan individu, perkembangan psikoseksual, perkembangan kognitif, sistem susunan syaraf dan penginderaan. Lalu ada mempelajari mengenai gejala-gejala mental yang terjadi pada manusia. Yang pertama ada gejala kognitif, lalu nanti ada gejala perasaan, gejala konatif, dan juga gejala campuran. Dan yang terakhir kita akan mempelajari mengenai kesehatan mental dan stres. Ini adalah yang akan kalian temui sehari-hari. Jadi kalau bicara tentang psikologi umum, kita membicarakan mengenai diri individu pada kehidupan keseharian-hariannya. Kali ini kita akan membahas mengenai kognitif. Kenapa kognitif merupakan salah satu bahasan dalam psikologi umum? Karena bicara dengan kognitif berarti bicara tentang bagaimana seseorang mengenali, lalu mengingat, lalu berfantasi. Semua hal yang terjadi dalam sistem syaraf otak yang berhubungan dengan gejala pengenalan akan dibahas dalam bab kognitif. Di kognitif ini merupakan salah satu bab yang dianggap penting karena ini yang akhirnya bisa membuat seseorang, oh kenapa sih saya bisa lupa, oh kenapa sih ketika ingat yang satu akan mengingat yang lain, bagaimana proses terjadinya ingatan, bagaimana cara berpikir sistematis itu akan dibahas di dalam bab ini. Di bab mengenai gejala kognitif pada manusia, ada beberapa indikator yang harus kalian lalui. Yang pertama, disini dikatakan kalian ketika nanti selesai membahas bab ini diharapkan mampu untuk menguraikan, mengkaji, dan mengaplikasikan prinsip dasar pembentukan perilaku manusia. Nah, ini yang berhubungan dengan gejala pengenalan ya. Lalu dikatakan pula bahwa diharapkan mahasiswa mampu untuk membedakan dan memahami psikologi dengan metode yang digunakan untuk mengkaji tingkah laku manusia. Mahasiswa diharapkan mampu untuk membandingkan dan menunjukkan keterkaitan antara faktor biologi dengan perilaku pendekatan psikologi pada manusia. Dan yang terakhir di sini dalam bab kognitif, mahasiswa atau kalian harus mampu memahami, membedakan dan mengintegrasikan pentingnya fungsi mental manusia dalam kaitannya dalam proses berpikir dan merasakan. Karena selain bab kognitif, nanti juga akan ada bab perasaan dan juga bab konatif atau kemauan. Oke, untuk mengefektifkan waktu, mari kita masuk ke dalam proses pembelajaran mengenai bab kognitif. Oke. Kita akan masuk ke dalam bab kognisi ya. Yang pertama, katanya nggak kenal maka nggak sayang. Jadi yang pertama adalah proses bagaimana mengenali objek. Di dalam proses mengenali objek ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, ada yang dikatakan penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses ketika ada objek yang diterima oleh alat indera. Ya, baik itu indera penglihatan, indera pendengaran, maupun indera peraba. Nah, semua yang diterima oleh alat indera disebut dengan proses penginderaan. Di proses penginderaan ini seringkali kita mendapatkan lebih dari satu stimulus. Misal, kalau saat ini Anda dengar suara saya,
tidak menutup kemungkinan Anda pun mendengar suara-suara yang lain. Misalnya kalau lihatnya nanti di rumah nih, mungkin ada suara ibu manggil atau ayah manggil atau ada suara kipas angin. Nah, semua suara yang Anda dengar itu dikatakan penginderaan. Adanya daya tangkap atau stimulus ditangkap oleh alat indera. Ya, dan ini tidak terbatas pada satu hal, tetapi semua yang ditangkap oleh alat indera. Setelah penginderaan ada proses selanjutnya, yaitu adanya proses pengamatan. Di pengamatan, bedanya dengan penginderaan, pengamatan adalah mana yang kalian beri perhatian di dalamnya. Ini yang akhirnya membedakan antara penginderaan dengan pengamatan. Jadi kalau pengamatan itu stimulusnya atau perangsangnya diberi perhatian sehingga Anda memfokuskan pemikiran Anda terhadap hal tersebut. Contoh, walaupun Anda dengar suara yang lain, mana yang Anda lebih dengar? Kalau Anda lebih fokus ke saya, memberi perhatian pada suara saya, maka suara saya akan Anda dengar. Tapi misalnya nih, sekarang lagi belajar, di sebelah ada teman main, dia ngomong gini, nah perhatian Anda lebih ke yang tahu nggak? Nah itu yang akhirnya mendapat perhatian dari Anda dan terdengar lebih jelas walaupun suara saya lebih besar. Ya, proses itu yang diberi nama pengamatan. Oke, paham ya bedanya antara penginderaan dengan pengamatan? Lalu setelah itu ada proses selanjutnya yang dinamakan dengan tanggapan. Dalam proses tanggapan, bedanya ketika proses pengamatan ada objeknya, tapi kalau tanggapan sudah tidak ada objeknya. Jadi, kalau pengamatan nih saat Anda melihat saya bicara, ini adalah proses pengamatan. Tapi ketika Anda sudah selesai sesi pembelajaran, lalu Anda bilang, tadi Bu Reski pakai baju apa ya? Nah, ini ada di dalam proses tanggapan. Jadi kalau pengamatan, dia terikat ruang dan waktu, Anda lihat saya, Anda melihat langsung objeknya. Nah, kalau dalam proses tanggapan tidak melihat objeknya, jadi tidak terikat pada ruang dan waktu. Kapanpun Anda bisa melakukan proses tanggapan tersebut. Oke, sampai sini paham? Saya harap paham ya perbedaan antara penginderaan, pengamatan, dan juga tanggapan. Nah, setelah itu ada yang dinamakan proses reproduksi. Reproduksi yaitu pemunculan tanggapan dari keadaan bawah sadar ke dalam keadaan sadar. Jadi ketika Anda mengingat sesuatu itu dinamakan proses reproduksi. Nah, reproduksi ingatan ini dipengaruhi adanya perangsang dari luar. Jadi bisa saja ketika mengingat sesuatu karena ada yang bertanya atau karena melihat sesuatu jadi apa ya kayaknya kemarin ngomongin ini nih. Nah, ini yang dikatakan reproduksi bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Selain bicara mengenai reproduksi, kita bicara mengenai asosiasi. Apa sih asosiasi itu? Asosiasi ialah sangkut paut antara tanggapan satu dengan tanggapan yang lain. Jadi bisa saja kita mengingat sesuatu itu bukan karena hal tersebut, tetapi karena hal yang serupa dengan hal tersebut. Nah, dalam asosiasi ini ada 5 hukum yang berlaku. Yang pertama ada hukum sama waktu. Jadi contohnya ketika kita lewat depan sekolah dulu nih, zaman-zaman SMA kemarin. Kalau kita lewat depan sekolah, kita ingat semua kejadian yang pernah terjadi di sana. Walaupun kalau kalian mungkin akan sedikit ya karena tergeser pandemi. Tapi ingat kelas 1 tuh dulu saya sama dia berantem. Dulu yang ini begini nih. Nah, itu yang dikatakan hukum sama waktu. Jadi kita akan mengingat suatu kejadian yang terasosiasi atau yang bersangkut paut dengan tanggapan yang lain. Yang kedua, hukum berurutan. Nah, di hukum berurutan ini misal do, re, mi, tanpa saya lanjut ke yang lain, mungkin kalian ketika menyaksikan ini akan fa, sol, la, si, do.
Kenapa? Karena ini berurutan. Jadi ketika dengar do re mi, otomatis Anda akan mereproduksi fa sol la si do. Lalu ada hukum persamaan. Hukum persamaan ini misalnya ketika lihat foto pantai, aduh, ini kayaknya mau liburan nih. Atau lihat foto orang tua, wah kangen, gitu. Ada yang keempat, hukum perlawanan. Ini biasanya seperti kalau ingat dekatnya, ingat jauhnya. Nah, hal-hal yang berlawanan seringkali terasosiasi ketika memikirkan hal yang lain. Dan yang kelima, hukum sebab akibat. Contoh misalnya saat pandemi kita pakai masker, nanti ketika kita pakai masker berarti kita masih dalam kondisi pandemi, seperti itu. Itu yang dikatakan asosiasi. Jadi satu tanggapan memungkinkan untuk mereproduksi ingatan atau tanggapan yang lain. Setelah proses reproduksi dan asosiasi, kita akan membahas mengenai ingatan atau memori. Di sini dikatakan ingatan adalah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan mereproduksikan kesan-kesan. Jadi yang direproduksikan adalah ingatan. Ketika kita mengingat, maka dengan sendirinya kita mampu untuk mereproduksi hal tersebut. Oke. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan fantasi. Fantasi ini sedikit berbeda dengan ingatan, karena ketika bicara tentang fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan atau bayangan baru. Kalau mengingat tadi adalah hal yang merekol atau memanggil mereproduksi kembali apa yang sudah tersimpan. Nah, untuk di fantasi, kita ini memiliki kekuatan atau kemampuan untuk membentuk tanggapan atau bayangan baru. Fantasi adalah hal yang baik ketika kita menyadari bahwa hal tersebut adalah fantasi kita. Perkembangan teknologi salah satunya adalah contoh dari fantasi yang baik. Jadi fantasi itu sebenarnya ada dua, yang disadari dan yang tidak disadari. Nah, yang disadari ini ketika kita sadar bahwa apa yang kita pikirkan adalah sebuah fantasi, adalah sebuah hal yang baru, tidak bercampur baur dengan kondisi atau kehidupan kita yang nyata. Nah, yang tidak disadari ini yang biasanya satu dengan yang lain saling berkaitan. Bukan hal yang selalu buruk sih. Pada anak usia dini, biasanya fantasi itu tidak disadari. Jadi misalnya habis nonton film perang atau film superhero, lalu dia seakan-akan ikut di dalam film tersebut, dan ini adalah hal yang wajar ketika anak belum mampu membedakan antara hidupnya yang nyata dengan fantasinya. Oke. Lalu selanjutnya untuk di fantasi ini ada dibedakan menjadi fantasi yang mencipta dengan fantasi yang terpimpin. Fantasi mencipta ini ketika kita sadar apa yang kita buat atau kita berhasil menciptakan sesuatu dari pemikiran kita. Misal, Anda pernah baca buku ya, buku novel, buku komik, itu adalah fantasi mencipta. Penulisnya, autornya berhasil untuk menciptakan karakter yang akhirnya kalian baca. Nah, ketika kalian baca dan mengalami, oh ini seperti ini, nah itu yang dikatakan fantasi terpimpin. Karena fantasi Anda dipimpin oleh novel tersebut. Jadi dalam satu kondisi atau satu peristiwa membaca novel ada dua kegiatan fantasi. Yang pertama fantasi mencipta yang dilakukan oleh penulisnya, dan fantasi terpimpin yang kalian baca. Ketika Anda baca, Anda ikut alur novel kan? Nah, ini biasanya setiap orang bisa saja mempunyai pandangan yang berbeda atau gambaran yang berbeda. Itulah kenapa kalau misalnya Anda nonton bioskop atau nonton film yang didasari dari novel, seringkali yang, kok gini sih? Harusnya nggak gini. Kenapa? Karena ketika Anda baca, Anda memiliki fantasi sendiri. Fantasi terpimpin. Anda punya gambaran sendiri. Nah, ketika difilmkan, itu adalah hasil fantasi dari sutradaranya.
Dan bisa saja memang berbeda walaupun sama, walaupun didasari dari satu novel yang sama. Itulah kenapa fantasi tidak benar atau salah, tetapi memang amat sangat subjektif. Tergantung siapa yang berpikir atau siapa yang melakukan fantasi tersebut. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai berpikir. Di sini dikatakan berpikir adalah aktivitas psikis yang intensional dan terjadi apabila seseorang menjumpai problematika atau masalah yang harus dipecahkan. Nah, di proses berpikir ini biasanya kita mengumpulkan ingatan, mengumpulkan tanggapan untuk memecahkan permasalahan yang muncul. Nah, dalam proses berpikir, yang pertama ada minat untuk memecahkan masalah. Jadi harus tahu nih tujuan berpikir apa, jangan cuma mikir tapi nggak ada ujungnya. Harus ada ujungnya, harus ada pemecahan masalahnya. Yang kedua, memahami tujuan memecahkan masalah. Lalu yang ketiga, mencari kemungkinan pemecahan masalah. Jadi tidak harus langsung, wah ini berarti harus gini. Enggak. Ada beberapa kemungkinan sebelum pada akhirnya Anda melakukan hal yang keempat. Menentukan kemungkinan mana yang akan digunakan, lalu melakukan atau action untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. Di proses berpikir ini biasanya orang akan cepat atau lambat berpikir dipengaruhi salah satunya adalah faktor kecerdasan atau intelijensi. Nah, di intelijensi ini biasanya ada dua faktor, yaitu sering dikenal oleh faktor G dan faktor S, yaitu faktor G adalah general ability, merupakan faktor yang mendasari semua tingkah laku orang. Jadi, dalam setiap tingkah laku terdapat faktor G yang sama. Contoh di faktor G ya, misal membaca, menulis, berhitung, faktor-faktor yang setiap orang miliki. Dan biasanya ini merupakan hal yang umum, semua orang bisa miliki, tetapi kekhususannya adalah di faktor S atau special ability. Di sini katakan merupakan faktor yang berfungsi pada tingkah laku khusus. Jadi dalam tingkah laku yang berbeda akan terdapat faktor S yang beda, namun faktor G-nya adalah sama. Contoh misalnya, faktor G-nya adalah berbahasa. Setiap orang mampu untuk berbahasa, paling tidak bahasa ibu dan bahasa nasional di daerahnya atau di tempatnya. Ya, misalnya saya bisa bahasa Indonesia, Anda bisa bahasa Indonesia, hampir semua orang yang ada di Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Itu adalah faktor G-nya. Nah, untuk orang-orang yang dengan faktor S-nya untuk kemampuan berbahasa, selain bahasa Indonesia, dia pun mampu untuk menguasai beberapa bahasa asing. Nah, ini yang akhirnya menjadi pembeda antara kecerdasan umum dengan kecerdasan spesial atau sering disebut general ability, faktor G, dengan special ability atau faktor S. Oke. Dan terakhir, kita akan membahas mengenai intuisi. Intuisi ialah pandangan batiniah yang serta-merta tembus mengenai suatu peristiwa atau kebenaran tanpa berurutan pemikiran seperti ilham. Intuisi merupakan bentuk perkiraan yang sama, sering setengah disadari tanpa diiringi proses berpikir, namun kemudian dapat menuntun pada suatu keyakinan yang tepat. Kalau orang awam mungkin menganggap seperti wah dapat wahyu. Intuisi. Nah, sebenarnya intuisi ini seringkali muncul karena kita sering mengalami hal yang sama tapi kita tidak menyadarinya. Misal, sekali pernah ditipu, 2 kali pernah ditipu. Nah, ketiga kalinya kita merasa, kayaknya ada yang aneh. Nah, proses ini sebenarnya ada ingatan-ingatan yang dengan tidak sadar dimunculkan kembali sehingga kita mampu untuk, kayaknya yang aneh ya. Nah, ini pada akhirnya tuh kan benar kena tipu ternyata. Nah, ini yang dikatakan intuisi. Oke. Dan intuisi menjadi penutup kita dalam pembahasan kognitif. Saya akan simpulkan pembahasan kita hari ini mengenai gejala kognitif. Dimulai dari tadi, diawali oleh penginderaan, masuk ke dalam proses pengamatan, dan akhirnya ada di proses tanggapan.
Ketika proses awal ini diikuti dengan proses reproduksi dan asosiasi. Lalu juga tadi kita bahas mengenai fantasi, tentang membuat bayangan baru, tentang memikirkan hal-hal yang baru dan menciptakan hal yang baru. Selanjutnya tadi kita juga membahas mengenai berpikir, proses pemecahan masalah, di mana berpikir itu sedikit banyak dipengaruhi oleh kecerdasan, dan terakhir tadi kita bahas mengenai intuisi. Sekian pembelajaran hari ini, terima kasih atas perhatiannya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.